Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Indralaya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pencernaan makanan. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Irfan Afandi dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya, ditemani oleh rekan saya. Saya Syagia Putri Utami dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Muhammad Rafensa Haidar, mahasiswa PMM dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Saya Novia Aquaristi Huta Barat dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Prosedur proyek. Adapun prosedur proyeknya yaitu 1. Carilah dan pahami materi mengenai pencernaan makanan. 2. Jelaskan proses pencernaan makanan dalam mulut. 3. Jelaskan proses pencernaan makanan dalam lambung. 4. Jelaskan proses pencernaan makanan dalam usus. Yang terakhir, edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Pencernaan atau digestion adalah proses perubahan bahan makanan yang kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana oleh enzim dalam tubuh kita. Proses pencernaan makanan berfungsi untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat terjadi secara mekanis dan kimiawi di dalam sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia diawali dari mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Serta selain dari organ pencernaan tersebut, ada pula organ tubuh lain yang membantu seperti kelenjar pada mulut yang mengeluarkan enzim amilase, hati, kantung empedu, dan kelenjar pankreas yang menghasilkan banyak enzim pencernaan yang digunakan di proses pencernaan makanan. Pada saat di usus halus seperti enzim tripsin, kemotripsin, sukrase, laktase, maltase, dan lain-lain. Pencernaan makanan dalam mulut. Rongga mulut ini adalah organ pencernaan utama dalam mekanismenya nanti terhadap makanan, di mana pada rongga ini adalah tempat adanya bibir, gigi, lidah, dan kelenjar-kelenjar tertentu berada. Di dalam rongga mulut, makanan ditampung, dikunyah dan dilumasi oleh air liur dari kelenjar saliva agar bisa bersentuhan dengan enzim pencernaan sebelum diteruskan ke esophagus. Lalu, di rongga mulut seperti reaksi polisakarida, kelenjar saliva ini terdiri atas 3 pasang kelenjar, meliputi kelenjar parotis, submaxillaris, dan sublingualis. Dan juga kelenjar saliva ini mengandung 2 tipe sekresi protein, yakni sekresi serosa penghasil A amilase dan sekresi mukus untuk glukosa sebelum makan. Makanan yang mengandung polisakarida seperti pati umumnya akan dipecah oleh enzim amilase, dihasilkan oleh sekresi serosa membentuk disakarida plus makrosa. Jadi pada gambar yang disajikan ini ada gambar di sebelah kirinya adalah letak dari 3 pasang kelenjar tersebut. Sedangkan untuk gambar yang ada di sebelah kanan ini, salah satu mekanisme dari polisakarida seperti pati yang mengalami hidrolisis oleh bantuan enzim A amilase. Pencernaan makanan dalam lambung. Pencernaan di lambung. Berikut ini merupakan anatomi dari lambung. Nah, lambung sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu menyimpan makanan yang masuk hingga makanan disalurkan ke usus halus. Yang kedua yaitu memproduksi asam lambung atau HCl dan enzim untuk memulai pencernaan protein. Dan yang terakhir yaitu membuat makanan lebih halus yang disebut dengan chymus.
Di lambung terdapat dinding lambung yang disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang langsung diserap pembuluh darah yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran getah lambung. Selain terjadi pencernaan mekanik pada lambung, juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Pada lambung, cairan lambung terdiri atas 99,4% air dan sisanya terdiri atas zat anorganik maupun zat organik. Zat anorganik yang ada di dalam cairan lambung adalah HCl, NaCl, KCl, dan fosfat. Kemudian zat organik yang terdapat dalam cairan tersebut ialah enzim pepsin, renin, dan lipase. Berikut fungsi dari enzim-enzim tersebut. Enzim pepsin berguna untuk memecah molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu pepton dan proteosa. Sedangkan enzim renin hanya ada pada bayi dan berguna untuk pencernaan bayi. Dan enzim lipase merupakan suatu katalis pada reaksi pemecahan molekul lipid dengan cara hidrolisis. Berikut reaksi yang terjadi pada enzim pepsin, enzim renin, dan enzim lipase. Nah, di lambung juga terjadi proses sekresi. Sekresi pada lambung memiliki 3 fase. Di antaranya yaitu pertama, fase sefalik, yang merupakan stimulasi sekresi lambung dimediasi melalui input yang dihasilkan oleh pemandangan, bau, dan rasa makanan. Fase ini bekerja di bagian otak sebelum makanan sampai ke lambung. Kemudian fase lambung atau gastrik diaktifkan ketika makanan memasuki lambung dan langsung mengaktifkan sistem saraf enterik refleks lokal, mekanisme pelepasan gastrin. Dan fase di usus, yaitu ketika makanan memasuki duodenum yang disebut kimus, merangsang sekresi gastrin lebih lanjut dan melalui mekanisme tersebut. Pada lambung, proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan protein secara kimia oleh enzim-enzim, sedangkan lemak dan juga karbohidrat didegradasi kemudian menjadi usus halus. Protein mengalami pemotongan oleh enzim menjadi fragmen-fragmen polipeptida atau polipeptida rantai pendek. Makanan yang masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau sfinkter yang bisa membuka dan menutup. Makanan dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur yang disebut chymus. Selanjutnya, dengan bantuan gerakan peristaltik, chymus tadi akan terdorong ke dalam usus halus. Pencernaan makanan dalam usus. Dalam pencernaan makanan di usus, itu kita bagi menjadi 2, yakni ada usus halus dan usus besar. Sebagaimana yang ada di gambar anatomi ini, untuk yang di sebelah kiri ada gambar usus halus dan posisinya. Yang kedua ada usus besar yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Usus halus adalah usus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus besar adalah organ terakhir dari saluran pencernaan dan juga penyambung antara anus dengan bagian-bagian pencernaan sebelumnya. Sebagaimana usus halus, usus besar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, dan sigmoid colon. Sekarang kita akan membahas mengenai usus halus terlebih dahulu, khususnya di bagian duodenum. Bagian duodenum atau usus 12 jari terletak di paling ujung dekat lambung dan menghubungkan dengan bagian-bagian usus lainnya. Pada usus 12 jari ini adalah salah satu tempat di mana proses pencernaan kimiawi enzimatik banyak terjadi. Yang pertama ada pencernaan kimia enzimatik untuk polisakarida di usus halus. Polisakarida seperti pati akan dipecah oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas membentuk disakarida dan maltosa. Di sini ada gambar dari
reaksi polisakarida dan enzim aminase. Yang kemudian ada pembahasan mengenai disakarida di usus halus. Kelanjutan dari polisakarida tadi, disakarida seperti maltosa, sukrosa, dan laktosa akan dipecah secara berturut-turut oleh enzim-enzim yang disekresikan oleh pankreas sebelum diserap ke dalam usus halus. Jadi seperti maltosa dipecah oleh enzim maltase mengalami hidrolisis, laktosa akan dipecah oleh enzim laktase, sukrosa akan dipecah oleh enzim sukrase, dan semuanya akan mengalami hidrolisis. Dan ini adalah beberapa contoh dari reaksi enzimatiknya. Kemudian ada pembahasan mengenai lipid di usus halus. Makromolekul lipid seperti trigliserol akan mengalami hidrolisis dan dikatalis oleh enzim lipase yang berasal dari sekresi pankreas menjadi lemak dan gliserol. Pada gambar yang ada di bawah ini, yang di sebelah kiri ini adalah contoh dari reaksi pemecahan dari trigliserolnya. Adapun untuk gambar yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari urutan sistematik dari bagaimana proses trigliserol terpecah itu terjadi. Lalu ada pembahasan mengenai protein di usus halus. Makromolekul protein seperti peptida yang sudah dipecah di lambung kemudian dihidrolisis oleh enzim tripsin dan simotripsin yang dihasilkan oleh pankreas di duodenum menjadi rantai peptida pendek. Degradasi dari proses ini kemudian dilanjutkan dengan penambahan enzim peptidase yang disekresikan oleh pankreas, di mana terdiri dari dua jenis enzim peptidase. Pertama, berupa enzim karboksil peptidase untuk memecah rantai peptida pendek menjadi residu terminal karboksil. Kedua, berupa enzim aminopeptidase untuk memecah rantai pendek menjadi residu terminal aminonya. Jadi pada gambar di sebelah kanan ini ada contoh dari rantai peptida pendek, di mana ia ada penambahan enzim peptidase yang disekresikan oleh pankreas menjadi sebuah residu terminal karboksil dan residu terminal aminonya. Lanjut, setelah pembahasan duodenum, kita akan membahas bagian lainnya yaitu ileum dan jejunum. Usus kosong atau ileum adalah bagian usus untuk mengabsorpsi produk-produk pencernaan sebelumnya yang terjadi pada duodenum seperti vitamin B12 dan garam empedu, di mana menggunakan cara difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Kemudian ada usus penyerapan atau jejunum, merupakan bagian di mana disekresikannya enzim-enzim sebagaimana bagian dari pencernaan molekul karbohidrat dan protein yang belum tercerna pada kedua bagian usus sebelumnya, dan juga mengabsorpsi nutrisi-nutrisi lainnya yang belum dilakukan pada jejunum. Kemudian kita akan membahas mengenai usus besar. Usus besar ini adalah tempat pengabsorpsian air dan garam bermanfaat dari sisa-sisa makanan yang dicerna sebelumnya, di mana dari sisa-sisa makanan itu akan diubah menjadi padatan yang berupa feses. Yang kedua ada tempat terjadinya pembentukan gas buangan untuk dilepaskan, dan yang ketiga adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam usus besar menstimulus pembentukan imun sebagai bagian dari pemecahan racun-racun yang berbahaya bagi tubuh. Salah satu contoh reaksi yang ada pada usus besar ini adalah gambar dari pembentukan gas buangan, dimulai dari karbon dioksida dan gas-gas lainnya, hingga pada titik di mana usus besar ini akan mengeluarkan hidrogen, gas metana, dan karbon dioksida. Pembahasan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu 1. Pencernaan atau digestion
adalah proses perubahan bahan makanan yang kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana oleh enzim dalam tubuh. 2. Sistem pencernaan berfungsi mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. 3. Sistem pencernaan makanan pada manusia diawali dari mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang terakhir, selain dari organ pencernaan tersebut, ada pula organ tubuh lain yang membantu seperti kelenjar pada mulut yang mengeluarkan enzim amilase, hati, kantung empedu, dan kelenjar pankreas yang menghasilkan banyak enzim pencernaan yang digunakan di proses pencernaan makanan pada saat di usus halus seperti enzim tripsin, kimotripsin, sukrase, laktase, maltase, dan lain sebagainya. Sekian video pembelajaran mengenai pencernaan makanan. Kami dari kelompok 3 Indralaya, kepada yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih.